Sahabat mikroskop spesialis, ini satu unit mikroskop binokuler Olympus CX31. Ya, keluhan jam umur ataupun lensa kurang fokus, kotor dan lain sebagainya ya. Baik, nanti saya lihat dan cek dan saya kerjakan. Kemudian seperti biasa nanti saya akan tampilkan kondisi sebelum saya servis dan setelah saya servis. Saya cek bagian mekaniknya mulai dari makro, mikro. Sepertinya tidak ada masalah, hanya mungkin nanti disetel sedikit saja. Kemudian penggeser objek, meja kiri kanan sebagainya. Kali ini sih kondisi fisik ya, karena kotor dengan kondisi penyimpanan. Kalau ini penampakan lensa secara fisik ya, sebelum dicek lampunya. Maaf ya, ini itu ya, nih kalau gores-goresannya kuat ataupun tajam ya tentunya itu kena lensa ya. Tapi kalau misalkan bisa diatur sedemikian rupa, misalkan maksimal penggunaan kondensor, diafragma, lampu dan lain sebagainya sehingga objek dapat ini bisa diabaikan seperti itu. Tapi kalau misalkan ini sudah terlalu kuat rusak parah gitu kan, rusaknya ya tidak bisa diselesaikan ya. Ini informasi awal saja ya, termasuk nanti bagaimana lensa objektifnya juga kondisinya. Kemudian ini listriknya berfungsi. Ini dari rumah sakit Mitra Nugraha Lestari Cimahi ya. Ini surat jalannya. Baik, saya kerjakan. Baik, sekarang saya akan mengecek kondisi optik ya lensa dengan tentunya menggunakan preparat ya. Saya pada kesempatan ini seperti biasa, kalau pengecekan kualitas lensa, tajam tidak dan lain sebagainya, saya selalu menggunakan preparat tumbuhan ya. Kenapa preparat tumbuhan? Tumbuhan itu memiliki dinding sel, jadi jelas ya, dinding selnya terlihat gitu. Nanti akan nampak kalau misalkan objek ataupun ketajamannya jelas atau tidak dengan preparat seperti ini. Ini adalah G-mesh, ini nama latin dari jagung ya, stem, batang, TS transversal section. Jadi ini seumpama misalkan seperti ini jagung, kemudian dipotong, transversal section itu adalah potong melintang gitu, seperti ini. Jadi potong begini ya gitu. Nah, mohon maaf saya jelaskan sedikit biar persepsinya sama ya, seperti itu. Kemudian ini saya mulai dari pembesaran paling kecil ya, 4x10. Kalau misalkan di rumah sakit itu biasanya ya, kalau untuk mulai dari pembesaran kecil itu 4-10 itu ya paling nampaknya apusan-apusan aja yang terlihat, belum masuk ke sampel kayak ya darah dan sebagainya, seperti itu ya gitu kan. Ini juga saya punya sampel darah seperti itu gitu. Kemudian kalau secara struktur itu kan akan jelas ya, terlihat gitu kan, seperti itu nih. Nih kalau 4x10 itu sekilas kita kan nampaknya tidak ada masalah ya, seperti itu nih kan gitu. Oke, ini sekali lagi jarang digunakan ya. Kemudian ini 10x10 ya, seperti ini. Memang penampakannya sudah tidak terlalu tajam, tapi kalau dengan organ yang batang ataupun tumbuhan seperti ini nampak ya, bisa terlihat itu kan nih. Tapi kalau secara mata sebenarnya sudah agak putih ya, agak ngeblur. Berikutnya saya pengatur halus aja sedikit. Kalau awalnya itu kan seperti ini sebelum saya dapatkan ya. Pengatur halus mikrometer. Nah, udah hilang ngeblurnya tuh. Seperti ini ya.
Ini berapa? 40 ya. Coba saya atur diafragma, apakah ada pengaruh, tidak, membantu atau tidak. Kondensor saya atur, pengatur cahaya juga saya atur-atur. Ini maksimalnya seperti ini. Mohon diperhatikan ya, disimak ini sebelum ya. Ini seperti itu kondisinya. Berikutnya ini tanpa imersi saja. Sebelum saya fokuskan tanpa immersion oil ya, seperti itu. Nah ini apakah ini nanti dari lensa ataupun, kalau ini sepertinya menurut saya ini lensa okuler ya, dari lensa okuler ini masih terkunci ya nanti. Nah, kalau ini nih coba sebentar, coba saya nih, oh betul ya. Praduga atau asumsi saya atau perkiraan saya ini dari okuler, ini okuler ya. Mungkin ini efek yang tadi saya film sebelumnya ya, gitu, seperti itu. Ini tanpa immersion oil. Kemudian saya coba fokuskan. Oke. Ini ya. Ini dinding selnya yang besar-besar itu jelas ya, tapi tengah-tengahnya ya seperti ini kan, gitu penampakannya. Nah ini gunanya kita menggunakan batang organ tumbuhan. Oke baik, saya akan mulai bekerja. Saya akan setel mekanik, kemudian bersihkan juga bodi, kemudian pasti yang utama adalah bongkar lensa okuler, kemudian bersihkan prisma dan lensa objektif. Oke, ini bagian mekanik yang akan saya bersihkan. Ini kondisi sebelumnya. Nah, ini juga lensa okuler, lensa objektif, nanti semua saya bongkar dan saya bersihkan ya. Semua tentunya kalau jamur dan sebagainya insya Allah bisa terbersihkan. Tapi kalau misalkan sekali lagi goresannya ataupun coating lensanya sudah kena atau rusak ya, itu yang mungkin harus diganti ya spare part ini gitu. Ketika observasi di lokasi di rumah sakit dan mengamati diantaranya dari temuan itu, penampakan cahaya itu seperti aslinya halogen, kuning. Padahal kan udah dikasih filter kan, seperti itu. Nah, yang disampaikan juga oleh petugas itu awalnya itu memang putih ya, menjadi seperti LED lampunya. Ya memang harusnya seperti itu kalau sudah diberi filter biru kan gitu. Ternyata setelah saya cek, ini tolong perhatikan nih, tuh. Jadi sifat birunya itu sudah kalah ya, sudah kalah itu kan ada menguning ya. Jadi habis ya sepertinya terkena terus-menerus oleh sinar itu sehingga menjadi seperti itu ya. Jelas nggak tuh? Harusnya backgroundnya putih, saya coba bentar. Nih ya, tuh perhatikan. Ya, ya jadi kuning. Awalnya full biru ya, seperti itu. Oke, maka saya ganti. Kebetulan saya juga punya stok ya. Nih, punya stok. Ini tolong dibandingkan. Tuh kan birunya masih utuh. Nanti boleh dilihat di hasil penampakannya seperti apa gitu. Insya Allah akan menjadi putih lagi seperti LED ya. Nanti saya pasang kembali ke sini nih. Alhamdulillah pengerjaan mikroskop sudah selesai. Pengerjaan yang saya lakukan itu adalah penyetelan terhadap beberapa bagian mekanik seperti makro mikro, kemudian pembersihan bagian bodi ya, bagian bodi, kemudian tadi filternya sudah saya ganti dan ini hanya untuk mengecek aja sebelum diberi sampel, harus menjadi putih ya. Nah, putih kan, oke, tidak kuning lagi, tapi tentunya langsung dengan sampel saja.
Kita menggunakan preparat yang sama ketika tadi pengecekan sebelum pengerjaan. Oke, ini paling kecil yang kanan. Sebentar, ini saya film dulu nih ya. Nih, ini hasil penampakan fisik setelah saya bersihkan. Kalau goresannya itu masih ada ya, tidak bisa. Sekali lagi ini tidak bisa dibersihkan, tidak bisa diselesaikan kan gitu. Tapi kalau untuk mikroskop jenis Olympus ini biasanya relatif baik ya kalau fokus pengaturan penggunaan mikroskop itu dengan baik gitu sehingga objek tidak berpengaruh juga. Dan ini biasanya juga akan nampak pada pembesaran yang lebih kuat, katakanlah 40 ataupun 1000 kali seperti itu. Makanya pastinya dilihat saja apakah mengganggu signifikan atau tidak. Begitu. Ini 4 kali 10. Oh, keren. Ini lihat, perhatikan ketajamannya dan sekitarnya juga udah full ya, bersih. Kemudian ini saya tinggal mengatur halus. Silahkan dibandingkan saja dengan film sebelumnya 10 kali 10 ini. Mantap. Oke menurut saya ya. Kemudian ini 40 yang sebagaimana diketahui ya, seperti apa 40. Nih, perhatikan. Oh, keren kan? Sip. Berarti itu jamur bisa dibersihkan dan penampakan fisik dari lensa belum terlalu mengganggu. Tapi tentunya ini hasil pengaturan kondensor yang baik, diafragma yang pas ya, seperti itu kan gitu. Ini saya buka kembali, atur, kemudian pengatur lagi. Ini dengan batang ini kita enak bahwa ini sudah fokus atau tidaknya. Seperti itu. Oke. Oke. Kemudian ini 100 atau 1000 kali tanpa imersi. Saya belum fokuskan. Oke. Nah, ini adalah yang penampakan fisik yang tadi lensa okuler munculnya di 1000 ya, seperti itu. 1000 kali itu kan. Ini lensa ya. Buktinya kita ini okuler ya, saya putar ke bawah kan. Oh. Ya, oke. Sekarang saya coba fokuskan ke objek. Ini tanpa minyak imersi ya. Tanpa minyak imersi. Oke. Oke, terlihat ya. Kalau secara struktur bisa terlihat. Nah, kalau misalkan nanti dengan preparat darah, apakah fisik goresan ini mengganggu atau tidak, ya terserah kembali ke lembaga. Apakah ini harus diganti? Ini tentunya kalau diganti ini okulernya ya, seperti itu gitu. Ini tanpa minyak imersi. Sebentar, saya akan mencoba dengan immersion oil. Saya close dulu. Ini saya beri immersion oil ya. Ini sudah ditutup dengan cover glass ya, beda dengan di rumah sakit. Kalau di rumah sakit tentunya misalkan tebusan darah dan sebagainya langsung ke situ ya. Oke. Oke. Nih. Nah, seperti ini ya. Ya udah, ini maksimalnya seperti itu. Kemudian nah, sekarang saya juga punya sampel darah ya. Saya akan coba darah seperti apa ini yang udah diawetkan. Oke. Oke, lanjut dengan sampel darah. Ini 4 kali 10. Nah, seperti ini kan. Beda dengan tumbuhan. Langsung nampak. Oke, coba saya atur lagi diafragma.
maksimal diafragmanya. Ini ya. Kemudian 400 kali 40 yang bermasalah itu. Kalau menurut saya sih oke ya, menurut saya gitu. Menurut saya sih oke dan sudah jauh lebih baik. Oke, saya kondensornya buka kembali. Oke, 1000 kali tanpa minyak imersi. Oke, gini ya. Sekarang saya beri immersion oil. Mohon maaf, videonya agak panjang ya, biar clear, biar jelas apa yang sudah saya lakukan, mana yang bisa dan mana yang tidak bisa. Sorry kurang banyak ini ya, nggak apa-apa. Oke. Oke ya. Nih, kalau di kiri ada garis tuh, seperti itu. Tapi terserah. Jadi selesai sudah, ini yang sudah selesai saya lakukan dan sudah maksimal saya kerjakan. Kemudian apakah ini hasilnya bisa diterima atau tidak, khususnya yang 1000 kali, kembali ke lembaga apakah memang harus diganti atau tidak. Oh ya sebentar, saya akan coba dengan okuler yang baru ya, sebentar. Saya juga kebetulan selalu saya punya okuler stok ini yang punya 16 kali, ini merek Cina ya, produk Cina ini gitu. Oke, kemudian nggak tahu ini juga apakah bersih atau tidak, walaupun katakanlah baru biasanya suka ada sih bintik-bintik jamur dikit, tapi hanya untuk menunjukkan bahwa goresan itu hilang gitu ya. Oke, oke ini ya. Nah seperti ini. Oke, apakah diafragmanya udah maksimal? Saya kira sudah ya. Oke baik Pak Ibu, ini selesai sudah ya. Oke terima kasih.